Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Tentu saja kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah. Salam dan salawat semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, kita bersyukur bahwa kita telah bisa melaksanakan sahur di bulan Ramadan, hari pertama atau hari kedua bagi sebagian saudara kita. Alhamdulillah, semoga meskipun baru satu hari, bagi yang memilih hari ini sebagai hari pertama ataupun 2 hari, bagi yang telah mulainya hari kemarin, itu tidak ada salahnya kita kembali ke tujuan dari diturunkannya perintah untuk melaksanakan sahur bulan Ramadan ini. Tentu saja ayatnya hanya satu di Quran yang lebih dari 6.000 ayat itu, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita lihat di mushaf Quran, itu kan termasuk surat ataupun ayat yang diturunkan dalam periode Madaniyah. Jadi setelah Rasulullah itu selama 13 tahun berdakwah di Mekah dengan hasil yang belum mencukupi dari segi jumlah untuk berlanjutnya misi dakwah dari khataman Nabi ini, karena itu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi. Jadi ke Madinah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mencoba untuk mengirim utusan ke Abyssinia, Ethiopia sekarang, pernah juga mengirim utusan ke Taif, sebelah timur atau tenggara dari Mekah, sekitar 15 km. Tapi tampaknya kan hasil yang diperoleh itu tidak seperti yang diharapkan. Ini juga memberikan ibrah bagi kita semuanya bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Kita tentu saja telah diberi bahan atau diberi modal untuk berpikir, untuk merencanakan. Itu adalah bagian dari amaliyah kita merencanakan sesuatu demi berjalannya dakwah. Itu yang merupakan bagian dari kewajiban kita. Balighu ani walau ayah. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat, padahal ada 6.600 lebih ayat, satu saja sudah diberikan suatu ujian dari Rasulullah SAW, apalagi lebih. Nah kembali, jadi dengan demikian kita selalu harus bermunajat kepada Allah SWT, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah ibadah yang khususnya ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya itu baku, yang telah diterapkan apa disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah bagian dari kita selalu bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, jangan lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Aceh ataupun Sumatera Barat dan yang lainnya. Mereka sebagian tinggal di huntara, penghunian sementara. Ada teman yang ikut terlibat yang memang minimalis, jadi kebutuhan dasar minimal. Sebagian besar dari saudara kita di Aceh maupun Sumatera Barat itu kan Muslim, sehingga barangkali untuk sahur itu sudah sulit, buka juga belum mudah dan sebagainya. Kita bersyukur. Dan lebih sengsara lagi adalah saudara-saudara kita di Gaza, mungkin Ramadan ketiga. Bayangkan mau sahur mungkin tidak ada makanan terbatas, mungkin selalu masih dibombardir oleh Yahudi laknatullah, Zionis laknatullah. Sudah ada perjanjian, dia setuju, ada ikhlas ataupun dengan perkataan, tapi pada akhirnya tetap ada pemboman dan sebagainya. Semoga saudara kita itu diberikan kesabaran dengan suasana Ramadan ini, yang mudah-mudahan mereka semakin tabah bahwa kekuatan kekuasaan itu tidak ada yang mengalahkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezim, setiap pemerintahan Amerika sekalipun bisa saja membuat makar, tapi makar ya Allah itu sesuatu yang tidak mungkin dikalahkan oleh makar manusia. Sebagai orang Islam kita harus yakin. Dan ibadah yang sekarang kita jalani itu adalah ibadah yang dimana pada akhirnya untuk meningkatkan keyakinan kita.
Rasulullah SAW berpesan, man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma, satunya man shoma, satunya man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu riwayat dari Abu Hurairah, hadis di Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa qoma, mendirikan atau menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, nah itu syaratnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosanya yang telah dilewatinya. Pada saat ruh kita dipanggil oleh Allah SWT itu kan perjalanan waktu itu kan melampaui, kan tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Kadang-kadang juga tidak disengaja, bukan sesuatu yang tidak sengaja. Kadang-kadang dengan keteledoran kita sudah diingatkan, tetapi pada akhirnya kan nafsu itu kan sesuatu yang bisa mengalahkan kesadaran. Kita ingat kisah dari Adam pada saat beliau ada di surga, kurang apa lagi, segalanya sudah tersedia dan Allah sudah berpesan, kamu boleh melakukan segala hal kecuali satu itu. Toh pada akhirnya tunduk. Nah kita ini kan anak turun Adam, pada akhirnya kan wajar. Karena itu pada hadis tersebut itu diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebenarnya kalau di 183 kan a'lakumut takun, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan atau sasaran tertinggi menjadi orang yang yakin. Pada saat itulah pada akhirnya kan beberapa orang memberikan suatu patokan yang namanya husnul khatimah. Itu ada ya pada saat akhir ucapan itu mengatakan la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi kan secara umum husnul khatimah itu digapai oleh mereka-mereka yang pada saat ruh itu keluar dari dirinya itu dalam keadaan berbuat baik. Orang-orang mutakin itu kan orang-orang yang selalu menjaga perbuatan baiknya. Nah dengan demikian kan kita boleh mengharapkan atau boleh menafsirkan bahwa dengan saum Ramadan itu diharapkan nantinya kita akan menggapai suasana atau menggapai suatu cahaya bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan husnul khatimah. Tapi syaratnya tadi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Qoma tadi adalah menegakkan malam-malam bulan Ramadan, itu ditafsirkan oleh ulama itu menjalankan qiyamul Ramadan. Kalau di hari-hari kan qiyamul lail, salat tahajud misalkan itu. Nah kemudian man shoma bisa menjalankan saum di bulan Ramadan. Nah syaratnya di dua hadis itu sama, imanan wa ihtisaban. Dengan iman itu adalah sesuatu kita yakin bahwa apa yang kita jalani adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri orang beriman itu kan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sami'na wa ata'na, menjalankan. Terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sami'na wa ata'na, meninggalkan. Itu adalah ciri orang beriman. Ihtisaban itu adalah dengan kerelaan hati. Jadi kita menerima perintah itu dengan berdasarkan bahwa kita yakin itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ihtisaban yang kita rela, tidak ada keluhan, tidak ada jika saya tidak melaksanakan, jika sekarang bulan Ramadan masih ada gini-gini, itu adalah bukan merupakan ciri-ciri daripada ihtisaban. Kalau kedua ciri tersebut, imanan itu mungkin insya Allah lebih mudah kita jaga. Karena kan kalau enggak kita nggak ingin melakukan, tidak melaksanakan saum, tapi ihtisaban dengan kerelaan tanpa keluhan, setitik pun keluhan, itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Nah, kalau dua hal itu bisa kita pertahankan sejak hari pertama, sejak awal Ramadan sampai nanti, itu Allah menjadikan yang Rasulullah itu kan akan diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Pada saat ruh ada di kerongkongan kita, itu kan rangkaian waktu itu kan kita jalani, itu kan masa lalu, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan mudah-mudahan meskipun baru satu hari atau dua hari ini, jangan lupa selalu kita evaluasi. Hari ini tuh apa saja yang harusnya tidak kita lakukan sebagai orang beriman yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.